harus bisa latihan. Latihan. Harus. Latihan, Nggak boleh latihan, males. latihan. Harus. Itu udah harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fahmili, kembali lagi bersama saya Anilahi Januar Adi Pranata dalam Fahmili Podcast dengan tagline kita, cerita mereka, inspirasi kita. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai seorang mahasiswa yang tak hanya sibuk kuliah, akan tetapi juga ikut berkegiatan, ikut aktif dalam aktivitas yang bisa kita bilang sangat berbahaya begitu. Olahraga, yakni olahraga karate. Di samping beliau sibuk kuliah, di samping juga aktivitas, dan ternyata dalam olahraga karate beliau juga telah berhasil meraih berbagai prestasi teman-teman, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Oleh karena itu pasti teman-teman penasaran siapakah dia? Maka yuk langsung saja kita kenalan bersama beliau. Beliau adalah Kak Siti Aisyah Maharani Syam. Iya. Baik Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, gimana perjalanan ke sini? Alhamdulillah baik, nggak macet sama Nggak sekali. macet, oke. Berarti jalanan lengan begitu ya? Iya betul. Oke, siap. Jadi mungkin dari teman-teman yang menonton podcast mungkin bertanya-tanya Kak, mungkin siapa begitu Kakak, dari jurusan apa sih atau bagaimana, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman kita yang mungkin menonton podcast ini Kak. Oke. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Aisyah Maharani Syam, saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan semester 4 Kak. Oh semester 4, Iya, baik. Dari ilmu perpustakaan begitu Kak? Betul. Oke, Semester siap. 4. Baik, berarti dipanggil Kak Aisyah atau Kak siapa ini Kak biasanya? Eca biasanya. Kak Eca? Iya Eca. Oh, berarti itu berarti nama kecilnya dari Iya. Kak Eca. Oke, Betul. siap. Jadi Kak Eca ya? Jadi Eca. Kak Eca, kalau boleh tahu, kan sekarang lagi sibuk kuliah tuh. Juga aktivitas dengan karate ya? Iya betul, Ya, karate. Aktivis karate, boleh dibilang begitu ya? Boleh. Ya. Kalau boleh tahu Kak Aisyah tuh, Kak Eca itu mulai terjun di karate itu sejak kapan sih, atau ketika kuliah atau bagaimana? Boleh. Saya terjun ke karate itu dari kelas 2 SD Kak. Wow, kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya, itu jadi ada ekskul di SD-nya karena abang saya juga kebetulan ikut, jadi saya diikutkan oleh orang tua saya pertama kali gitu. Tapi justru keterusan sampai sekarang. Iya. Oh, berarti kalau dari kelas 2 SD lebih dari 10 tahunan ya berarti ya? Iya, udah lebih dari 10 tahun. Itu berarti kalau dari kelas 2 SD berarti sekarang udah tingkat atas ya berarti kalau di karate sabu tuh. Iya, betul. Kalau boleh tahu udah di tahap mana sih Kak kalau itu? Saya sabuk hitam. Itu kalau sabuk itu di tingkat tertinggi kalau iya, tertinggi. Wah, siap. Keren nggak? Berarti di tingkat tertinggi, berarti kalau di tingkat tertinggi apa aja sih yang dilakukan di karate kalau udah sampai mentok di tahap tertinggi tuh biasanya? Kalau udah tingkat tertinggi biasanya untuk sabuk hitam itu Kak ngajar Kak. Oh, jadi ngajar. harus setidaknya punya murid atau junior yang diajar gitu Kak, dilatih lah gitu. Untuk itu lebih ke syarat ya Kak mungkin bagi yang udah sabuk hitam. Jadi kalaupun yang di bawahnya, di bawah sabuk hitam seperti sabuk coklat, itu setidaknya udah jadi asistennya. Jadi udah mulai belajar tuh Kak, dari untuk sabuk hitam setidaknya udah harus punya ilmunya atau setidaknya udah bisa ngelatih deh gitu sedikit buat adik-adiknya gitu. Oh, berarti apa ada persyaratan harus minimal berapa murid yang dilatih gitu Kak? Untuk murid enggak sih Kak, cuma minimal setidaknya punya dojo atau tempat latihan gitu untuk dilatihnya gitu Kak. Jadi misalkan sekolah nih, sekolah itu ada ekskulnya, boleh di situ berarti udah punya dojonya Kak. Dojonya di sekolahnya itu. Gitu. Oh, berarti kalau Kakak pribadi dojonya di? Dojo saya di area Sawangan Depok. Oh, Sawangan Depok. Di sekolah juga? Iya, di sekolah. Di sekolah juga. Banyak berarti itu peminatnya Kak? Dijadiin ekskul kah? Iya, dia di ekskul di sekolah juga. Oh, di sekolah. Di SD atau SMP? Itu karena yayasan, jadi dia satu gitu. Oh, berarti di yayasan? Di sebuah yayasan. Oke, menarik. Nah, berarti perjalanan Kakak tuh
di karate itu lumayan lama ya berarti? Ya lumayan sih Kak. Termasuk kan soalnya dari kelas 2 SD Kelas ya. 2 SD. Dari kecil. Nah, kalau berarti pengalaman di panggung-panggung untuk biasanya kan ada tuh kejuaraan-kejuaraan itu mulai kapan sih mulai terjun di keduniaan gitu biasanya? Keduniaan tarung untuk karate ya. Kalau gitu pertama kali itu saya kelas 5 kayaknya. Kelas 5 SD. Iya, soalnya itu kan bareng teman-teman tuh satu ekskul. Yuk kita turun semua gitu. Bareng-bareng semuanya Kak gitu. Oh, berarti start untuk tanding tuh di kelas 5. 5 SD. Kalau Kakak pribadi tuh lebih ke arah mana sih Kak? Maksudnya kan biasanya kalau di dunia persilatan entah itu karate, taekwondo kan biasanya ada 2 jenis tuh, ada yang tanding, ada yang seni. Nah, kalau Kakak pribadi itu lebih ke arah mana? Kalau di karate yang seni, kalau di silat tuh kalau di karate disebutnya kata. Kalau saya lebih ke komitenya, yang tarungnya. Oh, komite. Iya. Oh, berarti tarung itu komite. Disebutnya komite. Komite. Oke. Berarti kalau tarung tuh gimana sih sistem pertarungan di karate itu? Sistemnya itu jadi yang pasti ada 2 orang kan berhadapan. Nah di situ ntar itu juga karena bertarung ya Kak, kita menggunakan pelindung di tangan, di kaki, di tulang kering, sama di badan gitu. Di muka enggak? Di muka untuk yang kecil Kak, anak-anak kecil gitu, paling sampai anak SMP. Cuma kalau udah yang SMA ke atas sampai yang umum atau yang udah kerja gitu itu udah nggak pakai. Jadi kalau misalkan kena cedera itu kena Kak. Jadi memang bisa babak belur, bisa sampai berdarah atau bisa sesak napas pun itu bisa Kak. Oh, berarti kalau di karate itu untuk mukul di daerah kepala itu diperbolehkan? Diperbolehkan tapi harus bisa kontrol. Jadi kontrol tuh maksudnya nggak sampai mukul sampai dia ngejedak kepalanya ke belakang tuh enggak. Itu termasuknya ke pelanggaran Kak kalau kayak gitu. Jadi cukup kena mukanya aja dikit udah poin. Poin. Jadi kena dikit itu udah masuk. Tapi harus langsung ditarik Kak kayak gitu. Oh, berarti sistem di karate itu yang penting kena dapat poin. Iya, yang penting nggak sampai bablas over banget tuh itu nggak diperbolehkan. Oh, berarti kalau bablas tambah pengurangan poin? Iya, pengurangan poin lebih ke pelanggaran Kak. Jadi pelanggaran bertambah. Jadi kalau maksimal pelanggaran itu 5 Kak. Nah, kalau misalkan udah 4 berarti kan udah hampir. Nah, kalau udah kelima itu udah didiskualifikasi. Jadi nggak boleh. Gitu. Oke, berarti sistemnya yang penting kena dapat poin. Iya, betul. Nah, berarti untuk di karate itu kan yang di daerah yang dilindungin kan biasanya kalau yang saya tahu ya Kak, biasanya karate kan biasanya pergerakannya di arah banyak di tangan kan. Nah, betul. Kenapa di daerah betis tulang kering kenapa harus ada pelindung gitu Kak? Oh, ada pelindung. Kan biasanya geraknya ke tangan, biasanya yang kena kan bagian dada gitu. Karena kan ada tendangan juga Kak, masih ada tendangan. Karate ada tendangan juga? Ada juga. Kalau kita tuh tangan sama kaki, jadi balance Kak. Boleh kanan, boleh tangan, boleh kaki, itu balance. Jadi kalau mau serang pakai tangan pun boleh, pakai kaki boleh. Nah, kenapa pakai pelindung? Ya karena kita masih ada tendangan Kak. Tendangannya bisa ke arah kepala, ke arah muka, atau ke arah belakang, ataupun ke punggung belakang, sama bagian depan. Itu masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Makanya kalau nendang masih pakai pelindung. Oke. Nah, kalau selama pertandingan itu Kakak itu pertama kali mendapat juara di pertandingan keberapa sih? Atau kan Kakak terjun di dunia pertandingan tuh kelas 5 SD ya? Nah, mulai bisa dapat juara tuh kapan sih Kak? Saya di kelas 6-nya kayaknya. Kelas langsung? 6 SD. 1 tahun saya karena bareng-bareng teman kan. Jadi ada yang namanya, tadi kan kata yang seninya ya Kak. Saya sempat turun di bagian katanya, tapi yang beregu Kak. Jadi beregu tuh bareng bertiga gitu. Bapak melakukannya bertiga, nah disitu kebetulan alhamdulillah menang gitu. Karena kan namanya juga masih kecil-kecil ya Kak, gitu juga. Itu yang pertama sih Kak. Oh, berarti dulu itu sempat menang di regunya berarti? Sempat menang di seninya? Iya, sekali aja itu mah. Oh, berarti habis itu langsung ke yang komitenya? Oke Kak. Nah, dengar-dengar yang saat ini tuh katanya Kakak menang di juara U21 komite 68 kg putri ya? Iya, betul. Itu ajang apa sih Kak? Itu ajang yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, di daerah Bandung.
Itu ajang nasional, Kak. Oh, nasional. Itu nasional. Berjenjang, Kakak? Berjenjang, iya. Berjenjang. Berarti ada tingkat kabupatennya? Oh, kalau itunya enggak. Kalau itunya lebih langsung ke nasionalnya, karena kan jadi dari seluruh Indonesia yang mau ikut pun bisa langsung turun ke situ. Langsung ke situnya. Oh, berarti kalau di karate itu ada ditimbang berat badan ya? Iya, tapi khusus untuk yang komite aja, Kak. Yang berat badannya ini kan kalau kelas saya min 68 ya. Min 68. Min 68. Saya masuk situ. Terus ada beberapa teman saya, ada yang min 55, ada yang min 40. Jadi sesuai beratnya, kalau misalkan ada kelas min 40 nih, atau min 55 deh. Berat dia 52, berarti dia masuknya ke min 55, Kak. Gitu. Oh, berarti rentannya kalau kan kakak min 68 itu dari berapa sampai berapa sih rentannya biasanya? Min 68 itu karena di bawah min 68 itu ada min 61, Kak. Di bawah min 68 itu ada min 61. Berarti lebih dari 61 sampai 61 sampai 67 itu di min 68. Yang di bawah min 61 di bawahnya situ. Oke, Kak. Nah, kalau berarti kan pasti persiapannya kalau ketika mau lomba tuh pasti kan nggak main-main ya, Kak. Pasti persiapan fisik, persiapan mental, persiapan apalah. Nah, kalau kakak sendiri tuh persiapan untuk biasanya untuk menuju ke hari pertandingan itu bagaimana sih, Kak? Kalau saya yang pasti jaga pola tidur sih, Kak, sebenarnya. Oh, malah pola tidur itu faktor yang utama ya? Kalau untuk saya termasuk, iya. Kenapa sih, Kak? Apa sih alasannya bisa faktor tidur menjadi hal yang utama? Karena kan butuh istirahat yang banyak ya, Kak. Dan kebetulan itu kalau jadwal saya latihan itu malam, Kak. Jadi udah kayak dari habis maghrib sampai jam 9. Nah itu kan malam banget ya, Kak. Kalau misalkan pulang sampai rumah belum beres-beresnya, belum bersih-bersihnya, bisa juga jam 10 atau jam 11 baru tidur. Nah itu harus dikontrol banget, Kak, sebelum pertandingan gitu. Apalagi kalau misalkan udah sampai di daerah pertandingan, itu kita pokoknya harus istirahat. Nggak boleh ngapa-ngapain yang mencederai itu, sampai mencedera badan. Kita harus jaga diri ya, Kak, ya. Harus proper lah, harus siap waktu main. Jadi harus bisa banget jaga kondisi, walaupun bukan pola tidur doang ya, Kak, ya. Tapi kalau untuk saya itu pola tidur, Kak. Pola tidur. Oke. Berarti pola tidur yang baik itu biasanya korelasinya positif dengan nanti di lapangan. Ya. Betul. Nah, berarti kan sekarang kakak biasanya latihan malam ya, Kak. Nah, bagaimana sih kakak mensiasati dengan status sebagai mahasiswa? Maksudnya kan kalau taekwondo kan biasanya ya latihan ya harus kita latihan jor-joran ketika mau lomba. Nah, apa gak kelabakan dengan tugas-tugas kuliah yang mungkin bisa kita bilang menumpuk juga gitu, Kak? Kalau untuk itu yang pasti harus bisa ngebagi waktu ya, Kak. Mau nggak mau itu udah harus bisa. Karena kebetulan juga yang kemarin yang di UPI, saya tuh ada tugas juga. Dan itu saya benar-benar langsung sebelum berangkat langsung bisa udah nyelesain tugas-tugasnya, Kak. Itu udah harus bisa sebelum berangkat, H-1 kalau nggak salah, itu udah selesai semua. Jadi saya langsung, walaupun ada latihan juga kan masih ada siangnya juga ya, siang, sore itu saya coba selesain semua, baru bisa lega gitu berangkat. Tapi ngomong-ngomong, kan di Wini ada Forza ya, Kak? Ada bagian karate. Nah, kakak masuk ke sana juga, Kak? Iya, masuk. Oh, masuk. Nah, kalau di Forza tuh biasanya latihannya hari apa aja sih biasanya? Kalau di Forza itu hari Selasa sama hari Jumat. Oh, 2 hari. 2 hari, ya. Entah itu mau ada pertandingan atau tidak ada pertandingan tetap sama? Sama. Karena untuk di luar itu kita mengikuti jadwal latihan yang lain. Nah, kan pasti kalau di Forza kan pasti banyak tingkatannya juga ya, Kak. Nah, kalau di Forza sendiri kakak jadi pembina kah atau gimana? Oh enggak, saya tetap jadi muridnya aja latihan di situ. Oh, berarti ada yang lebih, bisa kita bilang ada yang lebih tinggi juga gitu ya? Ada, pelatihnya ada. Berarti ketika di Forza kita tetap jadi kayak anak murid juga gitu? Betul. Oke, Kak. Nah, tapi maksudnya kan biasanya ya, Kak, mungkin kita agak beralih ke pembicaraan yang mungkin agak enjoy tapi lebih ke kepribadian keseharian lah. Kan biasanya kalau kita melihat, mendengar atau istilahnya kalau anak-anak sekarang kan biasanya kalau karate bela diri itu punya laki-laki tuh, Kak. Iya, betul. Sedangkan perempuan
kalau disuruh entah itu bela diri, karate, taekwondo itu hal yang tabu gitu. Maksudnya apa sih cewek kok ikut-ikutan yang kayak gitu gitu. Iya, Tomboy lah apalah iya, gitu. Nah, betul. Kakak sendiri memandang hal itu gimana sih, Kak? Kalau saya mungkin karena ini juga ya faktor punya saudara laki-laki semua. Jadi Oh, berarti Kakak cewek sendiri di rumah? Cewek sendiri. Betul, cewek sendiri. Karena faktor juga, terus karena faktor juga udah terjun dari dulu kali ya. Saya memandangnya sih ini aja sih biasa aja sih, karena perspektif dan kemauan semua orang tuh kan berbeda-beda ya, Kak ya. Iya, betul. Ya terserah aja kalau mereka mau kemana aja gitu, Kak. Cowok pun ada yang nari, ada yang bisa melukis juga bisa kan gitu. Jadi ya kenapa enggak, kalau kalian masih bisa terjun aja gitu. Nggak masalah. Menarik. Tapi orang tua mendukung sepenuhnya untuk Kakak terjun? Iya, mendukung. Tapi ada gak sih biasanya omongan-omongan dari orang luaran sampingan tentang biasanya Kakak ketika terjun di karate itu ada omongan apa sih, pengalaman yang paling mungkin entah itu lucu atau entah itu yang mengganggu hati Kakak, adakah gitu selama ini? Kalau selama ini setelah dipikir-pikir ya? Iya, setelah dipikir-pikir nggak ada sih, Kak. Oh, malah selama menjalani ini support semua malahan? Support semua, karena lingkungan saya pun kebetulan om saya juga karate, jadi dari orang tua saya pun udah nggak apa-apa gitu, Kak. Jadi udah normal aja gitu, dan kebetulan ayah saya pun suka olahraga, jadi udah tahu dinormalisasi aja gitu, Kak. Ya kenapa enggak, anak cewek jadinya kan bisa melindungi diri sendiri. Iya, bisa melindungi diri, kenapa enggak gitu, Kak. Oke, Kak. Nah, apa sih, maksudnya kan pasti ketika kita beraktivitas entah itu di karate kah atau di kegiatan lain, pasti kan ada pesan-pesan atau nilai-nilai yang mungkin ketika kita terjun di dunia karate yang bisa mengubah pola hidup kita, mengubah pola pikir kita, mengubah pandangan hidup kita. Apa sih yang mungkin Kakak dapatin ketika mulai terjun di dunia karate? Yang paling mengubah hidup Kakak mungkin bisa dikatakan. Paling mengubah, mungkin kalau paling mengubah mindset sih ya. Mindset. Maksudnya mindsetnya di hal apa, Kak? Kalau di dunia karate itu yang Kakak ambil tuh biasanya? Kalau dalam hal mindset lebih ke ini sih, Kak. Apa ya? Kayak tadi kan menormalisasi ya, Kak. Menormalisasi itu termasuk. Terus lebih ke pemikiran, karena saya juga ngajar, saya punya mindset baru, mendapat ilmu pengetahuan baru, Kak. Dalam hal mengajar tuh. Mindset baru karena ternyata untuk menghadapi anak-anak yang berbeda jauh umurnya dengan kita, itu diperlukan mindset yang baru banget, Kak. Itu harus banget. Maksudnya mindset yang baru, contoh kasusnya, Kak, biasanya Kakak ketika di lapangan, ketika menghadapi murid-murid tuh bagaimana sih gitu? Contoh kasus yang mungkin agak menarik gitu. Menarik. Biasanya. Kan kebetulan saya juga megang SD ya, Kak. Jadi kan lebih kecil lagi kecil kan. lagi. Nah, lebih kecil lagi. Mindset yang kita punya selama ini, apalagi kan sebelum megang anak gitu, maksudnya kita nggak pernah latihan aja, Kak. Latihan aja gitu. Tapi ketika ketemu sama anak-anak yang lebih kecil kayak gitu, mau nggak mau kita harus mengubah diri, Kak, kayak gitu. Mengubah diri, mengubah entah gaya kita berbicara, gaya kita berpikir pun juga harus diubah, karena menghadapi anak-anak ternyata susah itu. Jadi harus lebih mengikuti merekanya. Bahasa bayi. Nggak bisa kita, apa yang kita inginkan kita anu ke anak, tapi bagaimana anak maunya gimana kita turutin dulu gitu. Iya, betul. Justru harus kayak gitu, karena kalau kita memaksakan apa yang kita mau, Kak, itu malah gimana ya, bahasanya mungkin mental, nggak bisa nyampe di merekanya gitu. Nah dari situ saya mikir jadinya, kayak gini nih gitu. Nggak bisa kayak gini nih ternyata di aplikasi ini diterapkan di merekanya gitu. Berarti harus punya cara yang baru diterapin ke merekanya gitu. Itu pun saya pun juga kelabakan, pernah kelabakan di situ. Jadi gak bisa diginiin, terus harus beda sama yang jenjang yang lebih tinggi ya, Kak, gitu. Sempat down pasti ya, Kak? Wah itu, kalau itu down banget, sempet down banget kalau situ. Jadi itu sebenarnya jadinya lebih ke insight sih, Kak, ya, bukan mindset lah, insight baru untuk saya. Jadinya gimana caranya untuk menghadapi mereka gitu, Kak.
Berarti pelajaran yang biasanya tidak terdapat di bangku kuliah saat ini malah terdapat mungkin inspirasinya atau insinya malah kita dapatkan dari anak-anak yang mungkin kita remehkan dari anak-anak kecil malahan gitu. Betul, 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 Iya, betul. biasanya kita kalau dinasehatin orang-orang lebih tua kita apalah mereka nasihatin, tapi ketika anak kecil itu dengan kepolosannya, dengan nyindir kita langsung jelek gitu ya. Iya, benar. Itu benar banget. Karena memang itu yang saya rasakan ketika bertemu mereka. Iya. Nah, ada gak sih Kak, maksudnya pandangan ke depan dari Kakak tuh, maksudnya ke depan lagi apa yang harus Kakak capai di dunia perkaratian ini? Kalau di dunia perkaratian yang pasti hasilnya sih ya Kak. Maksudnya oke, proses ada, cuma untuk hasil saya pengen banggain yang pasti orang tua sama pelatih. Itu yang pertama. Itu yang pasti banggain orang tua sama pelatih dulu. Cuma untuk ke depan jenjangnya seperti apa, saya akan mengikuti alurnya dulu sih Kak. Ada, maksudnya ada target gak sih 1 tahun atau 2 tahun ke depan saya harus menang di kejuaraan cabang ini gitu? Kalau untuk saat ini enggak sih Kak. Lebih ke ikutin apa yang ada dulu. Kalau memang lanjut, oke lanjut gitu. Oh, berarti saat ini Kakak mau spend banyak waktunya untuk lebih ke karate begitu ya? Mungkin lebih 50-50 sih Kak. Kalau misalkan memang lagi fokus dan memang ada pertandingan, saya bisa fokus dulu, dijor-jorin dulu di situ bisa. Tapi kalau memang misalkan habis tanding kan biasanya low dulu ya Kak ya, low dulu, nggak mungkin langsung jor-joran tanding lagi ya, itu nggak mungkin, udah capek fisik, capek mental juga. Itu pasti istirahat dulu, oke low dulu, kita cari aktivitas yang lain dulu Kak. Gitu. Jadi setidaknya istirahat dulu dari karate, walaupun masih latihan, tapi setidaknya istirahat sebentar. Kalau memang ntar ada waktu lagi, ada event lagi, oke kita turun lagi gitu. Oke Kak. Nah, mungkin boleh gak Kak kalau saya permintaan gitu Kak? Maksudnya entah itu gerakan sedikit lah, kan biasanya kalau karate tuh ada gitu. Maksudnya ya dalam posisi Kakak, maksudnya entah itu gerakan ketika tanding Kak, atau kan biasanya kalau di karate itu biasanya ada tahap-tahapnya tuh, ada gerakan-gerakannya. Mungkin bisa pada teman-teman yang nonton bisa tunjukkan beberapa gerakan-gerakan dengan apa sih yang gerakan-gerakan optimal di karate gitu. Gitu. Ini saya perlu berdiri atau gimana? Mungkin nggak usah aja, maksudnya senyaman Kakak duduk aja mungkin. Oke. Kalau misalkan mungkin yang di komitenya aja kali ya di komite. Itu ada gerakan tangan, itu namanya yang pertama itu kalau misalkan kita pasang kuda-kuda, itu yang pertama kita ada pasang tangan juga Kak. Jadi tangannya satu, yang kiri di depan. Oh berarti harus kiri? Nggak juga harus kiri, bisa kanan, cuma kayak defaultnya itu kiri. Nah, kan ada tangan depan ya Kak. Tangan depan ini bisa serangan ke arah muka. Oh langsung? Bisa. Jadi tangan yang ini bisa langsung maju ke arah muka tapi. Jadi ini arahnya muka, tapi kalau tangan yang di belakang atau yang di dada itu bisa ke arah perut Kak. Jadi ke arah masuk ke sini. Tarik lagi. Gitu. Jadi muka satu, ini satu. Itu bisa. Terus kalau misalkan kaki juga ada sih Kak itu. Ada. Oke. Berarti setiap semua ketika komite berhadapan-hadapan pokoknya sebelum tanding gerakannya harus sama semua gini. Iya betul, harus. Jadi kita pasang kuda-kuda itu ketika berhadapan tangannya gini semua. Jadi kayak sikap siap siaga gitu sih Kak. Gitu. Oke. Berarti kalau di karate tuh gak ada variasi-variasi dari kita harus sebelum tanding kita bagaimana kuda-kudanya. Berarti harus ditepatin pasti gini gitu. Oh iya, bisa kayak gini, tapi kalau misalkan mau kebanyakan ya Kak, kan semua orang punya style sendiri ya. Punya style sendiri, ada yang tangannya kadang turun atau ada yang misalnya bisa dibilang selengean gitu, kadang agak selengean begini-begini turun atau enggak agak mundur-mundur, itu juga ada gitu. Kalau style saya begini sih Kak. Jadi enggak turun enggak gini karena kan siap ya, takutnya ada serangan masuk bisa langsung ditangkis. Jadi siap tangan depannya pun gitu, kecuali memang yang orang mungkin bisa mengkontrol diri ya Kak, tangan di bawah bisa langsung nangkis gitu Kak. Oh berarti fleksibel juga ya? Iya fleksibel, benar fleksibel. Oke Kak, nah di dunia perkaratian itu kan pasti kita tahu
banyak hal yang kita dapetin nantinya. Ya, mungkin apa sih? Mungkin ada kata-kata motivasi bagi teman-teman yang mungkin yang saat ini entah teman-teman juga aktif di dunia perkaratean, entah itu di cabang-cabang persilatan yang lain, atau ada kata-kata motivasi kah dari kakak? Motivasi Untuk saat ini. untuk saat ini, yang pasti yang saya dapetin dari hal yang kemarin adalah kalau mau juara itu nggak bisa latihannya cuma sekali seminggu tuh nggak bisa. 2 kali seminggu itu nggak bisa. Kalau kakak sendiri gimana sih kak? Karena kalau waktu jor-joran ya, waktu udah mau event itu saya bisa 5 kali. Dalam sehari? Seminggu. Dalam seminggu? Seminggu, 5 kali seminggu. Itu bisa 5 kali seminggu. Tapi kalau cuma latihan 2 kali, 3 kali itu nggak deh kayaknya gitu. Karena kalau nanya ke senior-senior atau juara-juara dunia pun pasti jawaban mereka begitu kak. Bisa ada yang seminggu 9 kali, jadi 1 harinya ada yang 2 harinya ada yang 2 kali kan ya kak gitu. Itu pun saya pun nggak sebanding dengan mereka gitu kak, nggak bisa dibandingin sama mereka. Jadi kalau udah juara dunia pasti beda banget. Dan itu yang harus diingat adalah kalau untuk motivasi harus bisa latihan. Harus, nggak boleh males. Harus, itu udah harus. Dan itu kalau kayak gitu kan harus manajemen waktu ya kak, harus bisa bagi waktu, kuliah, mau main atau gimana, itu harus udah bisa. Jadi harus latihan, harus bisa jaga diri juga, kondisi itu apalagi karena kalau kitanya juga nggak fit, udah pasti nggak bisa. Dan rasa males sih kak, yang pasti itu males, pasti banget itu. Pasti datang juga ya kak? Pasti itu, udah pasti. Iya. Berarti kalau latihan itu, maksudnya kan kalau dalam yang seninya itu kan kita kelatihan bisa sendiri tuh kak. Nah kalau kakak yang dalam konteks komite tuh latihannya gimana sih kak? Apa harus ada teman bertanding juga atau bisa kakak latihan sendiri atau gimana sih kalau latihannya biasanya kakak? Kalau komite pun bisa kak latihan sendiri. Jadi kita kan nggak setiap kali harus bertemu dengan lawan ya, maksudnya dalam latihan ya kak. Kalau untuk latihan ada lawan mungkin lebih ke sparring, biar tahu cara simulasi gimana nih waktu ketemu lawan nih gitu kan. Jadi yang semua kita latih pun bisa diaplikasiin, bisa diterapkan kan, bisa dicoba. Nah, kalau untuk latihan sendiri itu juga bisa kak. Jadi misalkan ada latihan, ada yang namanya backstep kak atau mundur. Misalkan kita menyerang, tapi berarti lawan bisa masuk kan ya kak, bisa menyerang balik. Nah itu waktu lawan menyerang balik, kita bisa latihan mundur. Karena saya pun sendiri itu latihan backstep atau backstep pun saya masih kadang nggak bisa kak. Termasuk satu hal yang sulit termasuk untuk saya. Karena itu kan kalau udah di tatami ya, nah disebutnya tatami area pertandingan itu, kalau di dalam tatami semuanya bisa dikeluarkan, tapi yang pasti apa yang sering kita latih yang digunakan ya kak. Jadi karena kita nggak bakal bingung ini apa sih yang harus dikeluarin gitu. Nah itu bisa kak dilatih di rumah sendiri dengan arahan pelatih, misalkan kamu gini, ini lakuin berapa kali, lakuin berapa set gitu. Kalau udah coba diulang lagi, misalkan bisa 3 set, 5 set, atau 6 set gitu. Kalau udah coba lagi latihan yang lain, gak cuma yang tadi doang. Ada yang namanya counter attack. Counter attack, misalkan lawan masuk, kita bisa backstep. Bisa backstep, terus kita masuk menyerang gitu. Atau enggak, dia masuk, kita ada yang namanya blocking kita, dia masuk kita juga ikut masuk gitu. Jadi cepet-cepetan, siapa nih yang dapat duluan sama wasitnya atau jurinya kelihatan, dia yang diambil poin gitu. Berarti ketika jurinya ngelihatnya kita yang mukul, dia yang dapat poin. Berarti lebih ke subjektif ya, wasitnya yang ngelihat yang mana. Bisa subjektif, bisa objektif. Ya kalau hal-hal itu umum lah. Siap. Menjadi rahasia umum di dunia. Iya, rahasia umum gitu mah. Oke kak, tak terasa kita udah di penghujung. Ya kita harus mengakhiri podcast ini gitu. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Gitu. Teman-teman semua. Teman-teman semua ya, kalau untuk menjadi juara sebenarnya nggak beda jauh dari sini kak. Jadi juara harus bisa latihan, harus bisa jaga manajemen waktu, jaga kondisi, terus hal-hal lain pun harus bisa diatur. Itu harus bisa diatur, karena kalau nggak diatur
pasti sisanya berantakan. Nggak cuma berantakan dalam hal sekitar juga ya, maksudnya dalam hal diri pun bisa berantakan batin, terus pikirannya juga kemana-mana gitu kan, karena semuanya nggak teratur gitu kan. Jadi sebisa mungkin adalah itu hal-hal yang kedepannya mau dilakukan diatur dengan lebih rapih, dengan lebih tertata, karena itu bisa setidaknya bisa ngebuat hidup kita tuh lebih mulus jalannya gitu. Rencananya tuh udah ada terplanning gitu ya, udah rapih satu-satu gitu sih Kak. Ya, oke teman-teman, betul sama kata Kak Echa tadi bahwa ketika kita mau sukses, kita mau juara, kita harus latihan, dan juga kita harus merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan biar tidak tergapai, tidak terceceran hal-hal yang sudah kita terplanningkan, begitu. Oke Kak Echa, kita harus mengakhiri perjumpaan kita, perbincangan kita. Terima kasih udah mau berbincang-bincang terkait seputaran kisah perjalanan kakak di dunia perkaretean, bagaimana kakak manajemen waktu dengan baik, entah dalam aktivitas perkuliahan dan aktivis di luar tentang terkait organisasi atau keratean kakak. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang menonton ini, terima kasih juga telah menonton hingga saat ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Dari saya, Anilahi Januar Adi Pranata, pamit undur diri. Dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.